Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Paranggupito panas sejak pagi sampai senja. Ladang kapur memantulkan cahaya, daun jadi kaku, dan udara seret membuat dada cepat lelah. Holik menunduk di pematang, memeras tenaga pada cangkul tua. Upah kecil menunggu di ujung hari, cukup untuk beras dan garam, tidak lebih. Pak Dul Hamid berdiri agak jauh, memantau dengan mata lelah, sementara Bu Sanah menyiapkan air di ember kecil. Mereka ingin Holik tetap tinggal, menjaga ladang dan rumah sederhana. Tekanan itu tidak keras, tetapi menempel pada langkah, menahan keinginan yang tumbuh dalam kepala dan dada. Di kampung, suara orang muda berubah jadi luka. Beberapa tetangga menyindir saat lewat, menuduh Holik sombong bila berani pergi. Ia pura-pura tidak peduli, tetapi telinganya panas dan pipinya tegang. Malu datang pada baju kerja yang lusuh, pada sandal retak, pada masa depan yang terasa rapat. Letih menempel di punggung, namun di tengkuknya ada panas lain yang sulit ia jelaskan. Setiap sore kulitnya peka saat angin menyentuh, seperti ada sesuatu yang mendekat lalu berhenti sangat dekat. Tidak ada apapun di sana, tetapi hawa itu membuat napasnya pendek dan jantungnya bangun. Sore turun pelan. Teguh datang dari arah jalan tanah membawa kabar proyek di kota. Mereka duduk di tepi sumur yang mengering dan berbagi rokok yang hambar. "Kamu ikut aku ke Tangerang," kata Teguh pelan. "Kerja bangunan. Gaji tidak besar, tapi jalurnya jelas." Holik menatap tanah retak dan menimbang kata. "Ibu mau aku tinggal," ujarnya. "Ayah butuh tangan." Teguh menatap lurus. "Kalau kamu tetap di sini, kamu akan seperti kemarin." Sunyi merapat. Serangga malam terdengar dari kejauhan. Holik menarik napas panjang, tetapi rasa hangat di leher kembali naik, seolah ada napas orang lain di sana. "Aku butuh berubah," katanya akhirnya. Teguh mengangguk sekali, seperti menutup tawar-menawar yang lama. Malam datang dan rumah kecil terasa sempit. Lampu gantung menyisakan bayang di sudut. Bu Sanah menatap piring yang tidak penuh. "Nak, tetaplah bantu bapak," ucapnya. Jalan di luar tidak jelas. Suaranya bergetar lalu berhenti. Pak Dul Hamid menghela napas. "Aku tidak melarang," katanya pelan, "tapi aku khawatir. Kota itu keras." Holik menatap telapak tangan yang kapalan. "Aku akan jujur," ujarnya. "Aku tidak kuat dengan ejek orang. Aku ingin mencoba." Bu Sanah menunduk lama. "Kalau begitu, pulanglah bila gagal," katanya. "Jangan hilang." Holik mengangguk, tetapi dadanya tidak menjadi ringan. Menjelang tengah malam, angin masuk dari celah dinding. Wati tetangga depan rumah mengetuk untuk meminjam ember. Pakaiannya sederhana, lengannya terbuka, kulitnya berkilap oleh keringat tipis setelah mencuci. Bu Sanah berdiri dan memberi sambil menegur agar segera pulang. Wati menoleh pada Holik, pandangnya sebentar saja namun cukup untuk mengusik. "Hati-hati kalau merantau," ucap Wati lembut. "Kota banyak tipu." "Terima kasih," jawab Holik, merasakan lehernya menghangat. Saat Wati melangkah pergi, udara di dalam rumah tertinggal hangat dan membuat kulit Holik peka. Ia duduk lebih tegak, menelan ludah, dan menatap ruang depan yang kosong. Holik berbaring miring. Tubuh penat, tetapi mata sulit tertutup. Kamar seperti menahan napas. Dari luar, anjing menyalak sekali lalu sunyi. Di kulit lengan, ada rasa halus yang berjalan pelan, mirip sentuhan tanpa jari. Sensasi itu merayap dari pergelangan ke bahu, turun ke dada, lalu berhenti di tulang rusuk. Bukan sakit dan bukan luka, tetapi sangat dekat. "Siapa di sana?" bisik Holik tanpa suara. Tidak ada jawaban. Keringat muncul di pelipis. Ia menarik selimut lebih tinggi, namun hangat itu tidak pergi. Rasa itu tidak kasar, justru lembut,
seperti ajakan yang tidak memakai kata. Degupnya naik hingga telinga, dan ia memejam paksa sampai pagi. Pagi buta datang tanpa kabar baik atau buruk. Holik berjalan ke sumur, membasuh muka. Dingin singkat menghapus sisa malam. Ia menatap ke barat, memikirkan bus murah, memikirkan terminal, memikirkan wajah ibu yang sedih. Ia juga mengingat pandang Wati di ambang pintu dan Hawa yang tertinggal di ruang depan. Semua bercampur menjadi dorongan yang tidak bisa ia tekan. Ia kembali ke rumah, duduk di samping orang tua. "Aku berangkat lusa," kata Holik datang. "Bantu aku, Pak." Pak Dul Hamid lama menatap anaknya, lalu mengangguk kecil. "Kalau itu maumu, kita siapkan." Bu Sanah menutup mulut dengan telapak tangan, mata basah, tetapi ia tidak menolak. Siang menjelang dan panas naik. Awan tipis tidak menutup langit. Holik merapikan alat, menyiapkan tas kain, menghitung uang receh yang pas untuk ongkos. Teguh menunggu di ujung jalan tanah. "Jadi?" tanya Teguh. "Jadi," jawab Holik. Mereka berjalan berdampingan melewati pekarangan yang tandus. Di belakang mereka kursi kayu di ruang depan berbunyi pelan, padahal tidak ada yang duduk. Holik berhenti dan menoleh, tetapi tidak melihat apapun. Degupnya kembali kencang, darahnya hangat di kulit. Ia menatap jalan tanah yang memanjang keluar kampung, lalu melanjutkan langkah dengan dada yang berat dan pikiran yang belum tenang. Dada Holik masih berat ketika bus menurunkannya di pinggir jalan besar. Rasa hangat di kulit dari perjalanan panjang tidak hilang meski angin kota lewat di sela bangunan. Tangerang menyambut dengan suara mesin dan bau besi. Teguh mengangkat tas kain dari tangan Holik dan mengajaknya berjalan ke bedeng para pekerja. Di sepanjang jalan menuju lokasi proyek, keringat bercampur debu menempel di leher. Lampu malam memantul di kaca ruko. Di dalam diri Holik ada dorongan yang menolak tenang. Ia tidak lagi di ladang, tetapi rasa di tengkuk yang dekat dan menekan tetap setia. Siang pertama di proyek membuat tangan Holik bergetar oleh beban semen. Atasan berteriak agar gerak lebih cepat. Gaji disebut akan cair pekan depan, lalu pekan berikutnya, lalu ditunda lagi. Teguh menyikut pelan dan berbisik agar ia menahan diri. "Sabar," kata Teguh. "Nanti terbiasa." Holik mengangguk tanpa yakin. Ia melihat mobil mewah berhenti di gerbang proyek. Pemilik lahan turun dengan kemeja rapi. Holik menatap jemari yang bersih, bandingkan dengan tangannya yang pecah. "Aku ingin seperti itu," katanya pendek. Teguh menatapnya serius. "Kerja dulu, pikir nanti." Bedeng pengap di belakang gudang membuat malam panjang. Kipas tidak cukup, bangket dan logam tinggal di udara. Para pekerja berbaring di kasur tipis. Ada yang mendengkur, ada yang mengigau. Holik menatap langit-langit yang kotor. Rasa hangat yang dulu menyelinap di kampung kembali merayap di kulit, lebih pelan dan lebih berani. Ada semacam kehadiran yang tidak kasar, seperti tubuh yang berdiri sangat dekat tanpa menyentuh. Ia menutup mata, tetapi degupnya naik. "Kau tidak tidur?" Teguh berbisik dari kasur sebelah. "Panas," jawab Holik. "Aku tidak bisa diam." Teguh menarik napas. "Jangan dikejar. Besok juga sama." Holik tidak menanggapi, karena rasa di leher seperti bertahan. Pekerjaan bertambah berat saat pengawas baru datang. Suara sepatu keras menekan lantai. Ia menyindir pekerja yang lambat, mengejek makan siang yang sederhana, memotong jam istirahat. Rekan kerja mulai sinis pada Holik yang selalu mencari celah untuk tugas tambahan. "Cari muka," kata salah satu. "Berlagak mau naik cepat," tambah yang lain. Holik menahan marah. Ia mengangkat lebih banyak, berlari lebih cepat, namun mata pengawas tetap dingin. "Hasil, bukan gaya," katanya. Ketika senja jatuh, tangan Holik terasa berdenyut. Ia duduk di tepi proyek, memandang mobil para pemilik lahan keluar masuk. Iri menggerus sabar seperti gerinda pada besi. Di warung dekat proyek, gosip beredar. Seorang kuli tua bercerita tentang orang yang berubah nasib dalam satu malam. Nama tempat disebut pelan, alamat di selatan diucapkan samar, dan konon ada syarat yang tidak semua orang berani menahan. Holik mendengar tanpa menyela. "Kau percaya begitu?" tanya Teguh pelan. "Aku tidak tahu," jawab Holik.
Aku lelah menunggu. Teguh menatap wajah Holik yang makin tirus. Jangan cari celaka, katanya. Jalan itu tidak main. Holik menahan tatap. Aku tidak kuat berada di bawah selamanya. Teguh mengalihkan pandang ke piring nasi. Kalau kamu jatuh, siapa yang menolong? Malam berikutnya bedeng makin padat. Hawa panas menempel di kulit seperti pakaian basah. Saat teman-teman mulai tertidur, Holik memutar badan perlahan. Rasa itu datang lagi. Tidak keras, tidak memaksa, tapi sangat dekat. Udara di dekat telinga terasa hangat. Lehernya seperti dicium oleh napas yang rapi. Holik menelan ludah. Kalau kau ada di sini, jangan main-main, bisiknya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Namun bulu lengannya berdiri, dan ia menutup mata dengan tangan. Dengan mata tertutup ia melihat bayang tempat yang tidak kenal, tapi ia menolak memikirkan lebih jauh. Ia memaksa diri tenang, namun tubuhnya tidak mendengar. Pagi membawa kerja yang sama. Pengawas menekan dengan tugas tambahan. Holik salah hitung pada adukan, dimarahi di depan para pekerja. Sore harinya gaji ditunda lagi. Di kantin proyek, dua pekerja mendorong bahu Holik dan berkata ia tidak sabar dan tidak tahu diri. Urus kerjaanmu, kata mereka. Jangan sok pintar. Teguh melerai dengan nada datar. Sudah, kata Teguh. Kita butuh tenang. Holik mengepalkan tangan di bawah meja. Ia menahan kata-kata yang ingin keluar. Di dada, rasa berat seperti batu. Di tengkuk, panas familiar seperti menegaskan bahwa diam tidak menyelesaikan apapun. Senja turun dan lampu jalan menyala satu persatu. Holik berdiri di pinggir proyek, memandang gerbang. Mobil mewah lewat pelan dan bayangan pengemudi menatap ke depan tanpa melihat ke kiri kanan. Holik menarik napas dalam. Rasa hangat yang setia di leher kembali berdiri. Ia tidak menepis. Aku tidak mau begini terus, katanya lirih. Teguh berdiri di samping, hanya mendengar ujung kalimat. Apa? Tanya Teguh. Tidak apa-apa, jawab Holik. Matanya tidak bergerak dari gerbang, dan malam yang padat menutup suara mesin dengan pelan. Di antara bising kota, jantungnya berdetak keras dan tidak mau turun. Degup di dada belum turun dan rasa hangat di leher seolah menuntun langkah Holik turun ke selatan. Kars terbentang sepi, batu kapur tegak membentengi suara. Udara lembab menempel di kulit, mengalir sampai ke dada. Jalan setapak berujung ke rumpun beringin yang menaungi mulut gua. Di sepanjang langkah, takut menahan dari belakang, ingin tahu menarik dari depan. Holik menyeka keringat yang turun dari pelipis, merasakan hawa hangat itu makin dekat seperti seseorang berdiri rapat di belakang, tidak menyentuh tetapi jelas ada. Ia berhenti sekejap, menatap gelap yang menunggu, lalu lanjut berjalan. Di serambi pendapa kecil, Mbah Dumirah duduk tenang. Rambut putihnya tergelung rapi, kulit wajahnya kencang, matanya tidak banyak bergerak. Kau sudah paham syarat, katanya pelan. Persiapan lengkap, niat harus jelas. Holik mengangguk, kerongkongan kering. Aku paham. Mbah Dumirah menatap lama, napasnya pendek dan stabil. Ada akibat yang tidak bisa dipindah ke siapapun. Kau siap menanggung sendiri. Holik menarik napas. Aku siap. Kalau ragu pulanglah. Holik menoleh ke mulut gua yang gelap. Aku tidak pulang. Mereka berjalan menuju akar beringin. Hening di antara langkah seperti kain berat yang menutup ruangan. Ketika Mbah Dumirah mulai berdoa, suara serangga menipis. Kata yang ia ucapkan datar tetapi menekan. Holik berlutut di depan gua. Udara lembab, kapur terasa di lidah, dinding dalam seolah mendekat. Waktu bergerak lambat, menahan Holik di ambang sabar. Punggungnya basah, telapak tangannya dingin. Hawa hangat itu mengusap lehernya pelan, sangat halus, seperti bibir yang menahan kata di kulitnya sendiri. Ia menahan napas, menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Jangan bicara bila melihat apapun, bisik Mbah Dumirah. Dengar dan patuhi. Baik, jawab Holik. Kalau kau ingin mundur. Jangan bertanya tentang mundur. Holik diam. Doa kembali mengalir, semakin dalam. Udara di mulut gua bergetar ringan.
Dari dalam gelap keluar wangi halus yang menenangkan namun memanaskan kulit. Holik menelan ludah. Di matanya muncul kilau yang bukan dari lampu, melintas pelan seperti seseorang berjalan tanpa jejak. Mbah Dumirah menunduk, memberi ruang pada sesuatu yang tidak kelihatan tetapi jelas menguasai tempat. Sosok itu datang tanpa suara keras. Kain halus mengikuti gerak pinggang, lengan ramping tertutup rapi, mata menatap dalam dan tidak berkedip. Nyai Baru Kelinting berdiri di hadapan Holik. Senyap mengeras. Holik ingin menunduk, namun tatap itu menahan wajahnya di tempat. Ada ketenangan di sana, seperti tangan yang menidurkan kepala, tetapi di baliknya ada tarikan yang membuat lehernya panas. Kepinginanmu akan diberi, ucapnya lirih. Dada Holik bergerak mengikuti nada. Tapi ingat, ada kewajiban yang menunggu tepat waktu. Suara itu rendah dan jelas, masuk ke dada tanpa perlu keras. Holik berusaha menyusun kalimat. Apa yang harus aku lakukan? Nyai tidak segera menjawab. Ia melirik Mori yang tergeletak di lantai batu. Buka, katanya. Jari Holik bergetar. Kain itu ia tarik pelan, menyingkap benda dingin yang bersinar tipis. Bilah keris memantul remang dari luar. Holik merasakan udara di sekitar perutnya menciut, seperti ada lingkar halus yang menutup dari dalam. Ia mendekat tanpa berani menyentuh, menunggu izin yang tidak diucapkan. Tunduk pada aturan, ucap Nyai. Jangan membuat janji lain di luar ini. Panas di leher Holik menguat, turun ke dada, lalu ke perut, seperti aliran hangat yang menahan gerak. Ia mengangguk pendek. Aku tunduk. Mata Nyai melembut lalu mengeras dalam 1 detik. Kalau kau patuh jalanmu terbuka. Kalau kau lengah tidak ada belas kasihan. Holik menahan napas. Aku mengerti. Ujung Mori jatuh menyentuh punggung tangannya. Kulitnya merinding, tetapi ia tidak menarik diri. Rasa gentar bercampur lega. Di telinganya ada napas yang sangat dekat, membuatnya ingin memejam sekejap, namun ia memilih tetap menatap. Mbah Dumirah kembali berdoa, nada suaranya turun perlahan. Sosok Nyai memudar, bukan pergi, hanya menipis dari pandang. Hawa hangat tetap tinggal. Holik masih berlutut, lututnya sakit, punggungnya kaku. Bangun pelan, kata Mbah Dumirah. Jangan bicara tentang yang tidak perlu. Apakah ini sudah sah? Tanya Holik. Kalau kau sudah tunduk kau sudah masuk, jawabnya. Holik berdiri dengan kaki yang goyah. Di tengkuknya, rasa yang menekan kini seperti tangan yang menuntun. Ia menoleh ke mulut gua yang gelap, lalu kembali menunduk. Udara lembab merapat, suara luar tidak terdengar, dan di dadanya ada dorongan yang belum mendapat tempat untuk tenang. Dorongan itu tetap tidak tenang saat hari-hari di BSD dan Alam Sutera mulai padat. Pagi dimulai dengan rapat pemasaran lalu meninjau kafling yang baru dicor. Telepon tidak berhenti bergetar. Nama Holik masuk di brosur dan spanduk. Teguh mengatur tim dan memastikan berkas izin bergerak. Hasil penjualan naik, tetapi setiap menjelang malam ada tarikan halus di dada seperti panggilan yang tidak boleh diabaikan. Holik menahan kepala agar tetap tunduk pada rencana yang dibuat di kantor, namun napasnya sering memendek ketika mendengar jam berdetak terlalu cepat. Di ruang makan apartemen sederhana, Musripah menyajikan lauk hangat. Holik duduk di hadapannya, telapak tangan mereka sempat bersentuhan saat mengambil gelas. Keadaan itu menenangkan, membuat kulit Holik hangat dan dadanya turun. Kamu kurangi lembur, kata Musripah. Wajahmu pucat. Holik menatap matanya. Sebentar lagi selesai, ujarnya. Target tinggal sedikit. Musripah mengangguk, tetapi alisnya tidak turun. Aku tidak ingin suami pulang seperti bayangan. Holik mengiyakan, lalu melanjutkan makan tanpa banyak kata. Malam itu ia keluar sebentar, alasan memeriksa lokasi, dan kembali sebelum tengah malam dengan kemeja yang lembab oleh udara yang terlalu dekat dengan kulit. Proyek bertambah. Brosur baru dicetak. Teguh mengatur pameran di aula kecil pusat belanja. Kamu tenang, kata Teguh saat keduanya berdiri di belakang meja display. Jangan memaksa semua hari penuh. Holik menatap lantai mengilap. Kalau longgar aku gelisah. Teguh menoleh. Kamu masih simpan sesuatu. Holik tidak menjawab.
Ia menyusun brosur dan menutup obrolan dengan senyum kaku. Di sela keramaian, aroma parfum lewat dan menempel di lehernya seperti tangan yang belum pergi. Ia mengatur napas, namun kulitnya tetap berdenyut kecil. Waktu berjalan. Pernikahan dengan Wati datang dengan sederhana. Wati bicara halus dan tidak banyak bertanya. Kehadirannya memberi ruang tenang yang berbeda. Di meja makan ia sering menyentuh punggung tangan Holik saat mengangkat piring. Sentuhan itu ringan, tetapi cukup untuk membuat leher Holik hangat. "Jangan terlalu malam," kata Wati. "Aku menunggu di ruang tamu sampai mengantuk." Holik mengangguk. "Aku akan coba." Wati tersenyum kecil, lalu menata kursi dengan rapi seperti ingin menyusun nadi rumah agar seimbang. Namun malam-malam tertentu Holik tetap keluar tanpa penjelasan rinci. Ia kembali dengan langkah yang pelan dan mata yang masih menyimpan sisa panggilan yang belum padam. Di kantor pemasaran, target baru diketuk. Teguh menunjukkan tabel yang padat. "Kita harus tutup sejumlah unit dalam 2 pekan," katanya. "Kalau tidak, haruskah seret?" Holik mengangguk. "Aku kejar klaster barat." Teguh menatapnya dengan ragu. "Jangan sampai kamu jatuh." Holik menarik napas. "Aku baik-baik saja." Namun dalam hati rasa bersalah tumbuh. Ia menyembunyikan jadwal yang tidak tercatat di papan kerja, menyimpan rute yang tidak diajarkan di kelas penjualan, dan menekan suara yang mengingatkan bahwa keterlambatan bisa berbalik jadi pukulan. Malam bersama keluarga tidak selalu halus. Musripah mulai membaca gelagat. "Kenapa ponselmu sering mati saat keluar?" tanyanya suatu malam. "Baterai turun," jawab Holik pendek. "Kenapa tidak bawa pengisi daya?" desak Musripah. "Lupa," kata Holik. Sunyi menggantung. Wati masuk membawa teh hangat. "Jangan bertengkar," ucap Wati pelan. "Kita semua lelah." Musripah menatap meja. "Aku hanya butuh jujur." Wati menatap Holik sejenak, lalu menaruh cangkir di depannya. Sentuhan uap teh ke wajahnya hangat, namun dada Holik tetap tegang. Ia tahu tidak semua jam bisa dijelaskan tanpa membuka pintu yang tidak boleh terbuka. Pada malam yang lain Holik berdiri di balkon apartemen. Hawa kota menampar wajah. Di lehernya ada rasa yang kembali menempel seperti napas yang menunggu jawaban. Ia menutup mata dan mengatur nadi. Dingin dari besi pegangan bercampur dengan hangat yang tidak jelas asalnya. "Kamu tidak tidur?" Wati bersuara dari belakang. "Udara membuatku lebih tenang," jawab Holik. Wati mendekat setapak. Bahu mereka hampir bersentuhan. "Kalau kau butuh duduk saja panggil aku," katanya. "Aku tidak mau kau berdiri sendirian terlalu lama." Holik mengangguk tanpa menoleh. Kehadiran Wati menahan gelisah, tetapi tidak memadamkan api kecil yang sudah menyala lebih dulu. Keesokan hari tim marketing memadatkan janji temu. Seorang calon pembeli menunda tanda jadi. Rekan kerja mengeluh tentang komisi yang tertahan. Teguh mengajak bicara empat mata. "Kamu harus tidur cukup," kata Teguh. "Mata kamu merah." Holik mengusap alis. "Aku bisa." Teguh menghela napas. "Kalau kamu kosongkan tubuhmu jadwal itu makin menekan." Holik menahan tatap. "Aku tahu." Teguh menepuk bahu. "Jangan menutup pintu padaku." Holik hanya menjawab singkat. "Baik." Lalu ia pergi ke ruang kosong dan berdiri lama menatap dinding polos. Dadanya naik turun dalam hitungan yang tidak rapi. Malam kembali datang dengan langkah yang tetap. Di meja makan, telapak tangan Holik menyentuh punggung tangan Wati saat memindah piring. Sensasi itu membuat degupnya naik dan tengkuknya panas. Musripah memperhatikan dari ujung mata dan menahan kata. Setelah makan, Holik mengambil kunci. "Aku ada janji sebentar," katanya. "Janji dengan siapa?" tanya Musripah. "Klien," jawab Holik. Wati menatap lantai. "Pulanglah sebelum terlalu larut," ujarnya. Holik mengangguk. Ia menuju pintu dengan langkah yang tidak cepat. Hawa malam menyambutnya seperti sesuatu yang sudah menunggu. Ia menarik napas panjang, lalu menutup pintu dengan hati yang belum menemukan posisi untuk tenang. Kunci pintu masih dingin di telapak ketika kabar itu masuk dan suasana di dada Holik langsung jatuh.
Rombongan ziarah di jalur Colo tergelincir dan orang tuanya tidak kembali. Napasnya memendek seperti ditarik dari belakang. Anak-anak menangis, Musripah memegang bahunya sambil berbisik agar duduk. Wati menyiapkan air hangat yang segera dingin di meja. Di kulit leher Holik muncul hangat yang dulu sering datang saat malam gelap, kini berdiri di siang hari dan membuat tubuhnya bergetar pelan. Ia memaksa bangkit, menghubungi saudara, dan menyiapkan perjalanan pulang yang tidak pernah ia rencanakan. Perjalanan ke Paranggupito sunyi. Teguh duduk di sampingnya dan menahan kata. Hanya sekali ia menepuk lengan Holik dan berkata pelan bahwa ia akan menjaga urusan kantor. Fokus pada keluarga, kata Teguh. Aku yang pegang klaster barat. Holik mengangguk tanpa suara. Di kepala ia melihat wajah Pak Dul Hamid dan Busanah, lalu ruang makan kecil yang lama ia tinggalkan demi rapat dan janji temu. Ada rasa bersalah yang menekan di bawah tulang rusuk, dicampur hangat tipis di tengkuk yang bertahan seperti napas yang tidak mau pergi. Mobil melaju melewati tanah karst, dan batu kapur berdiri seperti saksi yang tidak berkedip. Di kampung, rumah tua ramai dan dingin sekaligus. Saudara berkumpul, sebagian menatap Holik dengan mata yang bertanya. Kamu jarang pulang, ucap paman dengan nada datar. Sekarang baru ada waktu. Holik menunduk dan meminta maaf. Musripah memeluk anak-anak yang belum mengerti penuh. Wati mengatur hidangan dan kursi agar tamu tidak bingung. Malam menekan ruang tamu, doa berganti sampai suara serak. Di sela hening, ada suara napas yang terasa di telinga Holik, sangat dekat dan tidak kasar. Ia menoleh pelan, tidak melihat siapapun, lalu kembali menatap lantai. Dada panasnya naik setitik saat kulit pipinya disentuh angin yang tidak ada di ruangan. Pemakaman selesai dalam satu putaran matahari. Tanah menutup cepat tanpa banyak bicara. Holik berdiri paling lama di sisi gundukan, menahan dorongan untuk meminta maaf yang tidak berhenti di lidah. Saat kembali ke rumah, keluarga besar berkumpul di ruang depan. Lalu bagaimana arahmu setelah ini? Tanya sepupu. Kota menunggu atau kampung yang kau janjikan? Holik menatap Musripah dan Wati bergantian. Aku ingin bangun rumah di sini, kata Holik pelan. Tapi proyek di kota belum selesai. Seorang kakak ipar menghela napas. Jangan setengah-setengah, ujarnya. Keluarga butuh kepastian. Wajah Musripah tegang. Anak-anak butuh sekolah yang tenang, katanya. Wati menatap ke bawah. Aku butuh tahu kapan kau ada di rumah, ucapnya halus. Hari berikutnya Holik mengurus berkas dan hutang kecil orang tua. Ia juga meninjau lahan yang dulu ia incar untuk rumah besar. Panas menempel di punggung. Di tepi lahan yang kosong, Holik berdiri lama. Lehernya kembali hangat, bukan karena matahari, tetapi karena sesuatu yang berdiri di belakang seperti ingin menempel punggung. Sudah, kata Teguh dari telepon. Pilih satu jalur agar kepalamu tidak pecah. Holik menutup mata sebentar. Aku tarik sebagian tim ke kantor cabang, ujarnya. Aku bolak-balik. Teguh terdiam. Kamu kuat. Aku harus kuat. Panggilan berakhir dan sisa suara menyangkut di telinga seperti sisa asap. Malam di rumah tua lebih berat dari siang. Musripah duduk dekat pintu, Wati di ruang dalam menata bantal. Ketika Holik lewat, punggung tangannya bersentuhan dengan jari Wati yang memegang kain. Sentuhan singkat itu panas dan membuat dada Holik berdebar tidak rapi. Istirahat, kata Wati pelan. Kamu pucat. Aku bisa, balas Holik, meski kakinya tidak stabil. Di sisi lain ruang, Musripah memanggil. Besok kita urus sekolah anak-anak, katanya. Jangan hilang terlalu pagi. Aku ikut, jawab Holik. Ia menelan ludah, merasakan dua tarikan yang berbeda mengikat bahu dalam arah yang tidak sama. Di tengkuk, napas halus tadi kembali datang dan berdiri dengan sabar. Ketika malam lebih dalam, rumah jadi lebih senyap. Holik duduk di beranda dan memandang jalan tanah yang sepi. Ia mengingat target proyek yang belum tutup, lalu mengingat janji pada dirinya untuk tinggal dekat makam orang tua. Dada terasa sempit, seperti ada benda yang mengganjal dari dalam. Pintu berderit pelan. Musripah duduk di kursi sebelah. Aku ingin stabil, ucapnya. Aku tidak mau anak-anak mendengar suara bertengkar.
Holik mengangguk. Aku mengerti. Wati berdiri di ambang, tidak maju dan tidak mundur. Aku tidak meminta banyak, katanya lembut. Aku meminta waktu yang jelas. 3 suara itu masuk ke kepala Holik dan tidak saling mengalah. Ia menatap halaman yang gelap, mengatur napas yang tidak rapi, dan membiarkan hangat di lehernya berdiri tanpa perlawanan. Malam jadi panjang, dan di balik kulit yang lembab keringat, jantungnya menolak turun. Hangat yang bertahan di leher itu masih ada ketika malam merapat di beranda rumah kayu. Holik menatap halaman gelap dan merasakan napasnya tidak rapi. Suara jangkrik naik turun, tetapi yang menekan justru diam di antara kursi. Teguh datang dengan langkah pelan dan duduk tanpa banyak suara. Holik tahu waktunya tidak bisa ditunda. Rasa malu seperti batu di dada, takut kehilangan sahabat mengintai dari pinggir, dan keinginan untuk bebas mendorong mulutnya terbuka. Aku harus jujur, kata Holik pelan. Aku menjalani sesuatu yang tidak wajar. Ada ritus, ada keris, ada sosok yang meminta aku patuh. Teguh tidak memotong. Tangannya menggenggam lutut. Sejak kapan? Tanyanya. Sejak aku ingin naik cepat, jawab Holik. Aku pilih jalur gelap. Hasil datang, tapi ada harga. Setiap waktu tertentu aku harus hadir. Jika telat, rasa di leher ini menekan. Seperti diingatkan. Teguh menelan ludah. Kau paham risikonya. Aku paham, ucap Holik. Tapi aku ingin berhenti. Angin singgah sebentar dan hilang. Holik menceritakan gua, doa yang lama, dan tatap dingin yang menahan langkah. Ia tidak menyebut semua syarat, cukup memberi garis jelas yang tidak bisa disangkal. Teguh memejam sebentar, lalu membuka mata lagi. Kalau begitu kita cari jalan melepaskan tanpa membuat luka baru, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu caranya. Kita susun rencana, balas Holik. Aku yang tanggung. Kau hanya memuatkan jika aku goyah. Baik, kata Teguh. Tapi keluargamu perlu tahu jadwalmu. Mereka curiga. Mereka butuh kepastian. Di dalam rumah, Wati berdiri di ambang pintu. Ia tidak mendengar isi kalimat, hanya melihat bahu suaminya agak menurun. Hatinya dingin. Sejak beberapa malam, jarak tidak bisa ia jelaskan. Sentuhan di meja makan terasa singkat, pelukan jadi kaku, dan ponsel sering mati saat dibutuhkan. Ia ingin bertanya, tetapi menahan agar rumah tidak panas. Musripah lewat membawa selimut dan menatap Wati sebentar. Keduanya sama-sama paham ada sesuatu yang tidak terbuka. Proyek macet, ucap Teguh lirih, kembali ke beranda. Pembiayaan serat. Ban minta bukti penjualan. Tim lelah. Aku tahu, jawab Holik. Kepalaku seperti terbagi 2. Kau minta aku jaga kantor, kata Teguh. Tapi kalau kau lepas kendali di sini, semuanya jatuh. Holik menatap lantai kayu. Aku tidak minta kau masuk ke urusanku yang gelap. Aku hanya minta kau ada ketika aku perlu pegangan. Teguh mengangguk. Aku ada. Hening menutup keduanya. Di kulit leher Holik, hangat itu bergerak pelan, seperti bibir menahan kata tepat di tepi kulit. Ia menelan napas dan mencoba fokus pada rencana sederhana. Mereka menyusun langkah kecil tanpa menyebut tanggal. Terlebih dulu Holik akan menata urusan rumah, memastikan anak-anak tidak goyah, dan menutup beberapa kewajiban di kota agar beban di punggungnya berkurang. Ia akan menjaga jam tidur, menjauh dari alkohol yang kadang datang di rapat, dan menolak ajakan yang membuat kepala berat. Dari dalam, suara piring beradu pelan. Wati meletakkan teh di meja beranda. Uapnya naik tipis. Jari Wati menyentuh punggung tangan Holik singkat sekali. Dada Holik mengencang, bukan karena takut pada Wati, melainkan karena sentuhan itu membuat hangat lain merapat, seperti 2 arus yang bertemu. Minum dulu, kata Wati. Kau pucat. Terima kasih, jawab Holik. Ia memegang cangkir, merasakan panas lewat ke telapak. Teguh berpaling untuk memberi ruang, namun matanya tidak lepas dari wajah sahabatnya. Kau mau aku temani besok ke kantor cabang? Tanya Teguh. Temani, ucap Holik. Aku lebih tenang kalau kau ada. Kalau ada hal yang tidak bisa dijelaskan, kau berhenti, kata Teguh.
Kita balik. Holik mengangguk. Baik. Malam merapat lebih tebal. Di kamar, Musripah memandang dinding dan menahan marah yang tidak punya tempat. Wati duduk di tepi ranjang lain dan memegang kain yang belum kering. Mereka tidak saling bicara tentang alasan sesungguhnya, hanya bertukar tugas agar rumah berjalan. Holik berdiri di beranda sampai punggungnya pegal. Hangat di leher tidak pergi. Ia menutup mata sebentar, membuka lagi, dan mendengar napasnya sendiri memantul di udara yang tipis. Rencana sudah tersusun, namun dadanya tidak juga tenang. Rencana sudah tersusun tetapi dada Holik tidak tenang. Hangat di leher tetap menempel sampai ia berdiri di pasir Parangtritis. Purnama menempel di permukaan air. Ombak memukul garis pantai. Angin membuat kulitnya dingin dan basah. Setiap langkah di pasir terasa seperti diawasi. Ia memanggul kain kafan dan keris, menahan gemetar yang naik dari perut ke dada. Ia menatap garis laut lalu menunduk, mengatur napas, dan berkata pelan pada dirinya sendiri agar tidak goyah. Perahu kecil menunggu di bibir air. Kayunya lembab dan licin. Holik mendorong dengan kedua telapak sampai perahu mengapung ringan. Ia naik perlahan, lututnya gemetar, lalu duduk menghadap laut. Kain kafan ia letakkan di pangkuan. Keris ia pegang di tangan kiri. Ia berdoa dengan suara rendah. Kata-kata putus di ujung lidah karena angin menampar wajah. Hawa hangat yang selama ini menempel di leher merayap naik seperti napas yang menuntut jawaban. Ia menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena jarak yang menjadi sangat dekat. Perahu bergerak naik turun dalam irama yang tidak ramah. Ombak menarik dan mendorong. Holik menatap Purnama. Aku datang untuk selesai, ucapnya pelan. Aku ingin lepas. Ia mengangkat kain kafan. Tangan kanan meraba simpul. Rasa takut menekan dari belakang. Rasa ingin bebas menarik dari depan. Ia membuka lipatan dengan hati-hati. Keris ia letakkan di atas kain. Ia menelan ludah, lalu memeluk keduanya sebentar. Maafkan aku, bisiknya kepada siapapun yang mendengar. Ia melempar bungkusan itu ke air. Benda itu tidak tenggelam. Kain putih mengambang diam seperti ditahan dari bawah. Perahu berhenti seolah ada tangan yang menahan gerak. Holik membeku. Napasnya tertahan di tenggorokan. Turun, katanya tercekat. Masuk. Ombak menutup bungkusan lalu membuka lagi. Kain tetap di tempat. Hawa hangat di leher berubah jadi panas yang menusuk. Ia merunduk, keringat dingin muncul di punggung. Cahaya naik dari dasar air. Mula-mula tipis. Lalu padat. Permukaan laut memantulkan terang yang tidak nyaman. Holik menahan pandang tetapi cahaya itu memaksa mata terbuka. Wujud perempuan muncul dari titik paling terang. Kainnya menempel rapi pada tubuh, langkahnya di atas air tidak menimbulkan suara. Nyai Baru Kelinting berdiri sejajar dengan perahu. Mata itu tenang tetapi menekan. Holik ingin menunduk, namun wajahnya terkunci di tempat. Aku memutus, katanya lirih. Aku ingin berhenti. Tidak ada jawaban. Hanya tatap yang membuat kulitnya panas seperti disentuh dari dalam. Jangan ambil aku lagi, ucap Holik makin pelan. Biarkan aku selesai. Nyai menggerakkan kepala sedikit. Suaranya tidak keluar dari bibir, tetapi masuk ke dada. Kau datang dengan janji. Holik memegang sisi perahu, jemari kaku. Aku tidak sanggup, katanya. Aku memilih keluarga. Udara di sekeliling tiba-tiba berat. Bungkusan kain bergeser mendekat ke perahu dengan sendirinya. Keris tampak di bawah lipatan, berkilat pendek. Tubuh Holik kejang. Lengannya memukul udara tanpa arah. Perahu miring ke kiri lalu ke kanan. Ombak naik seperti dinding kecil. Tolong, seru Holik, tetapi suara macet di leher. Napasnya putus. Mata berkunang. Hawa panas dari leher menyebar ke dada. Nyai tidak bergerak mendekat dan tidak bergerak menjauh. Tatapnya tetap sama. Holik mencoba meraih bungkusan, tetapi perahu berputar. Punggungnya terbentur bibir perahu. Air asin masuk ke mulut. Ia batuk tanpa suara. Dunia menyempit menjadi degup yang melonjak tidak rapi. Dari sisi gelap, perahu lain mendekat. Dayung membelah air dengan tempo cepat. Suara laki-laki tua memaki angin.
Hei, pegam, arahkan badan. Tangan kasar menarik kerah Holik. Bangun, tarik napas. Holik membuka mulut dan menelan air lagi. Mata berair. Ia digulingkan ke dasar perahu penyelamat. Dasar nekat, gumam laki-laki itu yang belakangan ia kenal sebagai Pak Dasuki. Perahu kecil Holik terombang di samping, bungkusan kain tidak terlihat lagi. Air memantulkan purnama seperti mata yang tidak berkedip. Napas Holik kembali patah-patah. Dada berat. Leher seperti disekap dari dalam. Hawa hangat yang dulu menenangkan kini menjadi beban yang tidak bisa disangga. "Kau sadar?" tanya Pak Dasuki. "Kau dengar aku?" Holik hanya mengangguk lemah. Perahu bergerak ke arah darat. Ombak terus memukul sisi. Pasir menunggu dengan dingin yang datar. Di balik rasa selamat, ada berat yang tidak berkurang. Holik memejam dan membuka mata dalam hitungan pendek. Degupnya tetap tinggi dan tidak mau turun. Degup yang tidak mau turun itu bertahan sampai Holik terbaring kaku di ranjang. Lehernya panas dari dalam, lidahnya berat, dan suara tidak keluar. Matanya sadar, tetapi tubuh menolak perintah. Malam pertama di rumah menjadi ujian panjang. Wati duduk di sisi kiri kasur, mengganti kain basah di dahi. Musripah menutup jendela agar angin tidak membuatnya menggigil. Di dada Holik, ada rasa hangat yang tidak jinak, seolah napas lain ikut menempel di kulitnya dan enggan pergi. Ia mencoba mengedip lebih cepat untuk memberi tanda, namun tangannya tetap beku seperti batu yang diikat. Di kantor pemasaran, telepon berdering tanpa henti. Penyandang dana bertanya tentang progres, lalu mengirim pesan singkat yang dingin. Teguh berdiri di depan papan target dengan mata merah. "Kita perlu waktu," katanya pada bagian keuangan. "Tahan dulu." Orang keuangan menggeleng. "Ban minta bukti," jawabnya pendek. Di ruang rapat kecil, 3 karyawan menuntut kejelasan komisi. "Kami punya keluarga," kata salah seorang. Teguh menenangkan dengan suara serak. "Aku tidak lari," ucapnya. "Beri aku pekan ini." Di ujung kalimat, napasnya goyah. Di rumah, Musripah berpacu dengan tagihan. "Uang rawat jalan besar," katanya pada Wati. "Anak-anak butuh biaya sekolah." Wati mengangkat pipet obat dan memiringkan kepala Holik dengan hati-hati. "Aku jaga malam," jawab Wati. "Kau tidur dulu." Mata mereka bertemu sebentar, lalu terlepas oleh bunyi pesan di ponsel. Saudara mengirim pertanyaan tentang aset yang hilang di laporan, tentang rekening yang menipis, tentang keluarga yang harus menjelaskan pada tetangga. Di ruang tamu, suara berbisik terasa jelas meski pintu tertutup. Hari berganti cepat. Konsumen mengirim komplain. Pekerja lapangan datang berkelompok menagih upah. Teguh berdiri di ambang pintu kantor, mengangkat tangan agar suasana tidak pecah. "Aku cari jalan," katanya. "Jangan ribut." Seorang mandor menatap tajam. "Janji tidak bisa dimakan." Teguh menelan ludah. "Aku mengerti." Setelah rombongan bubar, ia duduk dan memegang dada. "Aku baik," katanya pada diri sendiri. Namun pelipisnya basah dan pandangannya menghimpit. Malam turun lagi. Wati duduk dekat Holik, menyeka keringat yang tipis di leher. Sentuhan kain ke kulit memicu degup yang melompat. "Kalau kau dengar aku, kedip 2 kali, bisik Wati. Mata Holik mengedip 2 kali. Wati mengusap jemari suaminya yang dingin. "Aku ada," ucapnya. Di sisi lain rumah, Musripah membujuk anak-anak tidur. "Ayah butuh tenang," katanya. "Jangan berisik." Ketika ia kembali ke kamar, Wati berdiri. Keduanya saling menatap tanpa kalimat panjang. "Besok aku ke kantor cabang," kata Musripah. "Aku minta cicilan ditata ulang." Wati mengangguk. "Aku jaga dari pagi." Pagi itu Teguh mengantar berkas ke bank dan kembali dengan wajah pucat. "Ditolak," katanya pada telepon. "Mereka minta jaminan baru." Suara di seberang panik. "Kalau begitu proyek berhenti." Teguh menahan. "Jangan berhenti. Beri aku 2 hari." Setelah telepon ditutup, ia menunduk lama di meja kerja. Rekan paling lama menghampiri. "Kau butuh tidur," ucapnya. "Ambil jeda." Teguh berdiri pelan.
Nanti. Langkahnya limbung keluar ruangan. Di parkiran, ia bersandar pada mobil dan menutup mata lebih lama dari biasanya. Menjelang senja, kabar buruk datang. Teguh roboh di ruang tunggu klinik, dadanya nyeri, nafas tersengal, dan wajahnya pucat seperti kertas. Orang kantor membawa ke unit darurat. Dokter keluar dengan kalimat pendek. Serangan jantung. Telepon berdering di rumah. Wati mengangkat dengan tangan gemetar. Bagaimana? Tanya Musripah dari seberang. Keadaan gawat, jawab Wati. Hening masuk dari dua arah. Di ranjang, Holik menatap langit-langit dan air mata menepi di sudut mata tanpa mampu ia hapus. Malam berikutnya jauh lebih panjang. Saudara datang bergantian dan meminta penjelasan Asep. Kenapa uang proyek menguap? Tanya seorang. Kemana simpanan deposito? Wati menahan nada. Kita hitung ulang, katanya. Tolong sabar. Musripah menguatkan anak-anak yang bertanya kenapa rumah sering gelap. Di kampung, tetangga berhenti di depan pagar dan berbisik pelan. Nama Holik turun dari mulut ke mulut dengan nada yang tidak ramah. Di kamar, udara padat. Hangat di leher Holik tidak pergi. Jantungnya berdegup tinggi dan tidak mau turun. Mata tetap terbuka, menatap titik yang tidak berpindah, sementara suara di dalam rumah mengecil satu persatu sampai hanya sisa napas yang tersisa di telinga. Degup yang tidak mau turun itu masih menahan dada ketika malam di rumah Paranggupito terasa lebih panjang dari biasanya. Pagar jarang dibuka. Halaman tetap tanah. Dinding luar belum dicat. Tagihan datang bergantian. Sisa aset berpindah tangan satu persatu. Di kamar, Holik berbaring memandang langit-langit. Napas anak-anak terdengar dari ruang sebelah. Langkah Musripah dan Wati berganti menjaga. Dari arah selatan ada suara jauh yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia menghitung detik, lalu berhenti karena hitungan mematahkan kepala. Ia menimbang pilihan yang pernah ia ambil dan harga yang kini duduk di dada seperti beban yang tidak bisa dipindah. Pagi tidak menawarkan hal baru. Meja makan menyisakan piring kosong dan dua cangkir teh yang dingin. Musripah duduk memeluk lengan sendiri. Aku butuh jawaban, ucapnya pelan. Bukan janji. Wati berdiri di dekat jendela. Aku butuh kepastian jadwal, katanya. Aku tidak ingin lagi menunggu tanpa kabar. Holik mengedip 2 kali. Itu tanda iya. Musripah menghela napas. Kau dengar aku, katanya. Anak-anak bertanya kapan rumah ini selesai. Wati menatap Holik. Kalau kau lelah, katakan lelah, ujarnya. Kami tidak akan pergi. Sunyi kembali duduk di kursi ketiga. Hawa di leher Holik terasa hangat dan rapat seperti selama ini. Siang membawa saudara yang datang dengan map. Mereka membuka angka lalu bertanya dengan suara datar. Kemana tabungan? Kata seorang. Kenapa tanah dijual tanpa kabar? Kata yang lain. Musripah menjawab pelan dan meminta waktu. Wati menyiapkan air minum dan roti tanpa banyak bicara. Saudara meninggalkan rumah dengan langkah berat. Di luar pagar, 2 tetangga berhenti sebentar lalu berjalan lagi. Nama Holik menempel di udara tanpa bentuk. Di dalam kamar, Holik memejam. Ia ingat tangan yang pernah ia jabat, rapat yang pernah ia pimpin, dan malam yang pernah ia tinggalkan tanpa penjelasan. Semua masuk dan tinggal. Menjelang sore, listrik sempat padam sebentar lalu menyala redup. Wati menyeka leher Holik dengan kain lembut. Sentuhan itu menyalakan degup dan menenangkan sekaligus. Kalau sakit kedip sekali, bisik Wati. Mata Holik mengedip sekali. Musripah duduk di sisi ranjang dan memegang kaki suaminya yang kaku. Aku marah karena aku sayang, katanya lirih. Aku takut kita semua tenggelam. Holik menatap keduanya bergantian. Tidak ada suara keluar dari mulut, namun di kepala kalimat bergerak jelas. Ia menerima bahwa jalan cepat tidak gratis. Ia menerima bahwa semua yang ia paksa pergi kini sudah duduk menunggu di depan pintu. Malam terakhir di bab ini tidak memilih kata. Udara kamar berat dan dingin. Dari luar terdengar bunyi motor jam. Anak-anak akhirnya tertidur dengan gelisah. Wati menutup tirai. Musripah merapikan selimut. Kau tidak sendiri, kata Wati pelan. Kami ada di sini. Kami bertahan,
sambung Musripah. Mata Holik basah. Ia menatap jendela. Di balik kaca ada gelap yang datar. Jari Wati menyentuh punggung tangannya sebentar. Hangat itu datang dan tidak pergi. Dada Holik mengencang, bukan oleh panik, tapi oleh sesuatu yang selesai di dalam. Ia menarik napas yang setara. Ia menahan, lalu melepas. Jantungnya berdetak keras untuk sekali lagi, lalu tenang pada hitungan berikutnya. Tidak ada sorak, tidak ada teriak. Hanya tubuh yang menetap dan nama yang berhenti dipanggil dengan bangga. Esoknya halaman masih tanah. Pagar tetap jarang dibuka. Anak-anak belajar menyebut doa untuk orang yang mereka cintai. Musripah dan Wati duduk berdampingan tanpa banyak kata. Di arah selatan, suara jauh tetap ada, tipis dan tidak mengganggu. Rumah itu berdiri dengan apa adanya. Cerita selesai bukan karena menutup luka, melainkan karena luka tidak lagi melawan. Di tempat yang sunyi, orang hanya perlu menatap dan mengerti bahwa tidak ada jalan yang tanpa bayar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalian bukan sekadar penonton, kalian adalah saksi dari cerita yang mengingatkan kita bahwa setiap pilihan ada bayarnya, dan keberanian paling sulit adalah berani jujur pada diri sendiri. Dukungan kalian, like, komentar, dan subscribe, adalah napas bagi kami untuk terus bercerita lebih rapi, lebih kuat, dan lebih bermakna. Jaga hati, jaga keluarga, dan jangan mudah tergoda jalan pintas. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap waspada, tetap waras, dan tetap bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.